Saya tadi dari Teknokra itu kemudian menyusul ke lokasi, ya, dan sampai di lokasi memang masih terjadi perang batu, ya, terjadi chaos yang luar biasa. Lalu karena nggak kunjung selesai dan kami mengumpulkan informasi bahwa sudah banyak teman-teman yang bawa ke rumah sakit, nah saya ingin mengecek, ya, karena sebelumnya saya mendengar ada beberapa kru Teknokra yang juga terluka menjadi korban. Maka saya kemudian melipir lewat jalan dalam, masuk lewat jalan dakwah Kebun Ratu, terus keluar di Jalan Sultan Agung, sampai akhirnya saya tiba di Rumah Sakit Advent. Di Rumah Sakit Advent saya sudah melihat begitu banyak korban, ya, di ruang UGD itu riuh, ya, banyak kesakitan, banyak darah, ya. Mata kita pedih karena masih banyak gas air mata yang menempel di pakaian para korban. Nah, disitulah kemudian saya pertama kali melihat Sedatul Fitriah, ya. Jadi Sedatul ini rupanya jadi salah satu korban. Nah, waktu saya datang dia sedang dijahit kepalanya oleh dokter. Jadi ada luka di kepalanya dan dianggap itu semula luka biasa, luka sobek biasa. Nah, yang menjahit waktu itu langsung kepala Rumah Sakit Advent, namanya Dr. Ronalisal. Ketika saya datang, saya hampiri, lalu saya bilang, tuh ini Pak juga. Nah, melihat saya, dia mengetahui saya datang, dia menangis, ya. Lalu dalam tangisnya itu dia mengatakan bahwa saya memang sudah diincar, dia bilang. Saya sudah diincar, Kak, gitu. Nah, saya waktu itu tidak berpikir macam-macam gitu, ya, karena yang saya lihat dia sedang dalam keadaan terluka dan yang paling penting sekarang dia sembuh dulu, gitu. Maka secara spontan saya katakan, sudah, jangan nangis, tenang dulu, ya, nggak usah banyak bicara, yang penting kamu sembuh dulu, gitu. Nah, saya nggak berpikir terlalu jauh waktu itu, ya, maka saya minta dia istirahat saja, ya, tidak banyak bicara. Nah, di sebelah Atul itu juga anak Teknokra, ya, yang juga terluka, namanya Reno Setiaji, mahasiswa FISIP 1998. Nah, jadi habis menjahit Sedatul, Dokter Ronalisal pindah ke sebelah yang menangani Reno Setiaji. Nah, apa yang terjadi sama Reno? Reno ini kena tembak, ya, kena tembak perutnya. Saya waktu itu memilih mendampingi Reno untuk dikeluarkan peluru dari perutnya. Agak lucu juga waktu itu Dokter Ronalisa bertanya kepada saya, saudara siapa? Saya bilang saya kakaknya, ya. Jadi ya waktu itu sebagai ketua Teknokra, maka saya menganggap bahwa semua anak Teknokra adalah adik-adik saya, ya. Ini mau dikeluarkan peluru dari perutnya, Anda mau di sini, saya bilang gitu. Ya dok, kenapa? Oh, enggak apa-apa kalau mau mendampingi, cuma biasanya orang yang mendampingi ini yang dioperasi nggak kenapa-napa, yang mendampingi malah yang pingsan, kata Dokter Ronalisa waktu itu. Nah, saya sebenarnya juga tidak terlalu cukup berani juga waktu itu, karena saya belum pernah melihat ada orang di ya, perutnya, ya. Tapi karena rasa ingin tahu sekaligus ingin menemani rekan saya yang sedang dalam keadaan terluka, maka saya memilih tetap berada di situ. Nah, akhirnya di operasi, ya, di operasi kecil lah, ya, dilakukan sayatan, lalu dikeluarkan 2 proyektil. Ada 2, jadi peluru itu pecah, jadi ada 2 proyektil. Dicabut itu ada 2 benda seujung kuku gini warna hitam. Nah, rupanya itu peluru karet, ya. Nah, singkat cerita, karena saya juga mendengar banyak juga korban luka yang dibawa ke beberapa rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Abu Muluk, maka setelah itu saya memutuskan untuk menuju Rumah Sakit Abu Muluk, ya. Nah, sebelum pergi, waktu itu Sedatul ini karena dianggap lukanya biasa, hendak atau sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Nah, rumahnya kan di Gading Rejo, ya. Sekarang itu masuk Kabupaten Pringsewu. Nah, sebelum
dijemput keluarga dari Gading Rejo. Rencananya dari rumah sakit Advent Saidatul ini akan disiratkan dulu di tempat transit lah, di rumah salah seorang kru teknokra juga, yang rumahnya kebetulan hanya mungkin nggak sampai 20 meter dari rumah sakit Advent, jadi hampir bersebelahan dengan rumah sakit Advent. Rencana mau dipindahkan ke situ. Nah, sambil menunggu mau dibawa ke rumah salah satu kru teknokra tadi, Saidatul ini mengeluh, kepalanya pusing, lalu kok gelap gitu, matanya yang sebelah itu gelap, tidak bisa melihat. Saya sebelum pergi ke rumah sakit Abu Muluk, saya kemudian berpesan karena mendengar dan mengetahui Saidatul mengalami keluhan tadi, saya berpesan kepada kru teknokra yang ada di situ. Saya bilang, laporkan ini ke pihak rumah sakit, tolong dicek betul, dicari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada si Atul. Lalu saya berangkat ke rumah sakit Abu Muluk, dan sampai di sana situasinya tidak lebih baik daripada rumah sakit Advent, bahkan lebih mengerikan. Saya masuk ruang UGD ya, dan di sana pula kemudian saya melihat jenazah Muhammad Yusuf Rijal yang sudah dalam keadaan meninggal. Saya masuk ke ruangan paling ujung, di situ Muhammad Yusuf Rijal sudah terbujur kaku, ada luka tembak di dadanya, ya, darah itu saya lihat masih menggenang di bawah tempat tidur. Setelah mengecek betul apakah ada anak teknokra lagi yang dirawat ya, kemudian saya kembali ke rumah sakit Advent. Sampai di rumah sakit Advent, saya kaget karena teman teknokra yang di sana kemudian mengabarkan kepada saya bahwa Atul harus segera dioperasi. Ini membuat saya sangat terkejut ya. Kenapa? Karena tadi waktu saya tinggal kan ya cuman pusing gitu ya, dan kita anggap luka biasa. Kenapa sekarang harus dioperasi ya? Dan saya tanya, apa alasannya? Teman-teman tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa dia harus dioperasi. Dia bilang, nih dokter bilang memang harus segera dioperasi. Nah, saya waktu itu sudah mendapatkan mandat lah dari keluarga Saidatul yang memang belum datang dari Gading Rejo untuk mewakili pihak keluarga dalam pengurusan Saidatul. Kemudian berinisiatif bertanya kepada pihak rumah sakit. Saya tanya, saya mewakili keluarga, ini saya keluarga Saidatul. Saya mendengar adik saya ini mau dioperasi kepalanya. Ini bukan operasi yang ringan, ini operasi yang berat menurut saya. Nah, kami sebagai pihak keluarga berhak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nah, atas pertanyaan saya itu kemudian saya diajak ke sebuah ruangan oleh dokter. Di ruangan itu ditunjukkanlah hasil foto ronsen di bagian kepala Saidatul. Ya, ada beberapa foto waktu itu. Dan kemudian dokter menjelaskan, ya, di situ terlihat ada lekukan di bagian tengkorak kepalanya. Dokter menjelaskan bahwa terjadi retakan di tengkorak kepala bagian depan, dan retakan ini menekan ke dalam. Jadi sering saya mengibaratkan seperti bola plastik yang penyok ke dalam gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi ada retakan dan desakan ke dalam di tengkorak kepalanya. Ada juga serpihan dari tengkorak itu yang ada di bagian otak. Nah, inilah mengapa harus segera dilakukan operasi, karena jika tidak, maka tengkorak ini bisa menekan otak. Ini sangat berbahaya. Termasuk juga serpihan-serpihan otak itu juga harus dikeluarkan, karena nanti kalau tidak segera dikeluarkan bisa terjadi penggumpalan darah di otak. Dan jika itu yang terjadi, maka akan sangat membahayakan keselamatan dari Saidatul. Nah, mendengar penjelasan itu, maka juga setelah berkonsultasi meminta pendapat dari keluarganya waktu itu, keluarganya bilang sudah gitu, kami serahkan semuanya kepada kalian, silahkan jika memang ingin dioperasi. Maka akhirnya Saidatul dioperasi pada tanggal 28 September sore, ya, sore petang lah ya. Nah, sejak dioperasi ya, setelah selesai dioperasi, sejak itu Saidatul tidak pernah sadarkan diri ya. Tidak pernah siuman ya, tidak pernah sadar ya, hanya tubuhnya yang sekali-sekali bergerak gitu.
Sampai kemudian tanggal 2 Oktober, 4 hari sesudahnya, 2 Oktober 1999, karena kami merasa bahwa waktu itu tidak begitu kondusif lah buat Atul tetap dirawat di rumah sakit Advent, ya. Maka setelah kami berkoordinasi dengan rumah sakit Abdul Muluk, ya, kita pengen waktu dipindahkan ke ICU, tapi ICU rumah sakit Abdul Muluk penuh. Nah, Abdul Muluk menyarankan dipindahkan saja di ruang VIP, ya. Jadi sehingga nanti kalau ada slot di ICU Abdul Muluk yang kosong itu lebih mudah, lebih dekat untuk dipindahkan. Maka kemudian dipindahkanlah Saidatul sore 2 Oktober 1999. Nah, hanya beberapa jam setelah dipindahkan ke rumah sakit Abdul Muluk di ruang VIP, menjelang subuh, ya, dini hari menjelang azan subuh 3 Oktober 1999, Saidatul Fitriah meninggal dunia, ya. Nah, saudara, maka akhirnya ada 2 korban meninggal dunia dari peristiwa yang kemudian telah dikenal sebagai tragedi 24 September, tragedi UBL atau UBL berdarah. Ada 2 mahasiswa meninggal dunia dan dua-duanya adalah mahasiswa UNILA, Muhammad Yusuf Rizal dan Saidatul Fitriah. Nah, setelah peristiwa tersebut banyak dilakukan penyelidikan, termasuk juga sejumlah elemen membentuk tim pencari fakta, ya. Komponen masyarakat sipil atau civil society membentuk tim pencari fakta yang diketuai oleh Bapak Wahyu Sasongko, dosen Fakultas Hukum UNILA. Ya, baru beberapa bulan yang lalu Pak Wahyu meninggal dunia. Lalu Teknokrat sendiri pun juga membentuk tim pencari fakta yang dikoordinatori oleh teman saya Dodi Wuryanto, ya. Nah, hasil penyelidikan ini, ya, ada beberapa yang bisa diungkap, ya, termasuk kronologis tadi, tapi masih ada beberapa hal yang belum jelas. Termasuk yang belum jelas terutama adalah apa yang terjadi kepada Saidatul Fitriah. Apa yang menyebabkan dia terluka demikian parah? Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Dan kalau itu sebuah kesengajaan, siapa yang melakukan? Hingga hari ini tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi dan kalau memang ada, siapa yang melakukan. Ada beberapa kali kami mendengar ada yang bilang dia tahu, dia melihat dan seterusnya. Begitu kami cek, begitu kami datangi orangnya, ternyata dia bukan. Dia tidak pernah melihat langsung, dia hanya katanya gitu. Sehingga keterangan tersebut ya tidak bisa dianggap sebagai keterangan yang benar, karena dia hanya katanya dan itu jauh dari valid, ya. Sekarang, ya, setelah lebih dari 20 tahun, apa yang sebenarnya terjadi terhadap Saidatul, mungkin juga Muhammad Yusuf Rizal, dan apa yang sudah terjadi pada tragedi UBL, masih banyak yang diselubungi misteri, ya. Maka ini akan tetap menjadi satu catatan kelam, ya, dalam sejarah demokrasi di Provinsi Lampung, yang tentu membuat kita menjadi terus terjebak dalam situasi kesedihan, ya. Kita berharap semoga ke depan entah bagaimana caranya, ya, walaupun kemungkinan sangat kecil, ada titik terang, ada kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Kepada kedua korban, kita terus lanjutkan doa semoga keduanya damai di alam kuburnya, dan pelaku dimasukkan ke dalam surga, diampuni semua dosa dan diterima segala amalnya, dan kita yang ditinggalkan bisa mengambil pelajaran